Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa' bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه الحديث السادس والعشرون. Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi, tiap-tiap persendian dari manusia, alaihi sadaqatun, atasnya ada sedekah. Kulla yaumin, tiap hari, tatlu'u fihi, terbit di hari tersebut, asyamsu, matahari. Jadi tiap persendian itu yang kita miliki ini, persendian kita ini, ya, itu bahasa Arabnya sulama. Itu mufrad sama jamaknya sama. Sulama, mufradnya, sulama, jamaknya. Ada juga yang mengatakan sulamiyat, itu jamaknya dari sulama. Jadi tiap-tiap persendian manusia itu ada sedekahnya. Seandainya tiap persendian kita itu berubah, itu kan kagak enak kan? Ya, tiap persendian nih berubah, itu nggak enak. Mata berubah aja. Tadi lurus juling, kuping yang tadinya begini bengkok, tangan, pokoknya persendian apa aja, ada 360 persendian yang ada di yang ada di tubuh kita ini, ya. Itu dia sebenarnya ada sedekahnya. Ya, walaupun ini dianjurkan, ya. Jadi kalau bisa itu ya sedekain lah. Badan kita ini kan jarang disedekain. Cuman zakat fitrah doang. Itu juga setahun kali, 3,5 liter lagi. Jadi tiap persendian manusia itu ada ada sedekahnya. Dia tiap hari kita ngerasain sehat. Ya. Tiap matahari terbit, itu maksudnya tiap hari matahari terbit kita ngerasain sehat. Tapi sedekahnya ya begitulah. Ta'dilu baina tsnaini shadaqatun. Kau berlaku adil di antara kedua belah pihak, itu pun sedekah. Ta'dilu, kau berbuat adil, baina tsnain, antara dua orang yang bertikai, ya, kita yang misahin, ya, kita yang ngelerai. Itu kalau kita pisahin, kita yang jadi hakim, benar, bijak, itu sedekah. Ya, melerai dua orang yang sedang berseteru. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan kau tolong seseorang di kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, kemudian kau bawa dia di atas kendaraannya. Orangnya nih kita bantuin masuk ke mobil. Ya, ada orang susah masuk mobil, kita bantuin nih orang duduk di mobil. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau kamu angkat untuk dia di atas kendaraannya mata'ahu, barangnya. Jadi barangnya kita bantuin masukin ke dalam mobil. Ya, dabbah di situ emang binatang. Dulu kendaraan itu binatang dulu. Ya. Ya kalau sekarang maksudnya masukin ke mobil.
orangnya kita angkat, kita bantuin, atau barangnya kita angkat, kita masukin, itu kata Nabi sodakotun, sedekah. Karena ada kan orang tua begitu kan, orang tua nggak bisa masuk mobil, susah dia, kita tuntun, ya, masuk pantat dulu dikit, ke apa namanya, ke jok, habis itu kita angkatin lagi, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan kalimat yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khatwatin, dan dengan tiap langkah, tamshiha, kau berjalan dengan langkah itu, ila salati, menuju salat, shadaqatun, itu juga sedekah. Jadi kalau kita jalan ke masjid, itu sedekah. Ya, mau ngapain? Tapi mau sholat. Ya, emang ke masjid, mau sholat. Bukannya mau ke masjid, mau ya cuma mau ngencing doang, bukan. Wa tumitul adha anit tariqi shadaqatun, dan kau hindarkan bahaya dari jalanan, itu pun sedekah. Ada paku dibuang, ada beling dibuang, ya, ada pisang, kulit pisang dibuang, disingkirin, ya, itu juga sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-haditsu sabi'u wal ishrun, anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Bir itu, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa, ma haka fi nafsik, sesuatu yang menggelitik di dalam dirimu. Wa karihta, dan kau tidak suka, ayyattali'a, tahu alaihi, atas hal tersebut, an-nasu, manusia. Nih, contoh kecilnya nih. Contoh gampangnya. Kalau ada perempuan, ya, kalau ada perempuan buka aurat, itu kita liatin aja. Itu kita ngeliatinnya bagaimana? Ngeliatinnya begini apa kagak? Enggak kan? Ngumpet-ngumpet kan? Atau ngelirik kan? Kenapa? Takut orang lain tahu kalau kita lagi ngelirik. Takut orang lain tahu kalau kita lagi ngelirik, kita lagi ngeliat. Itu dosa tuh begitu. Jadi di diri kita ini dia menggelitik dia nih, nggak apa namanya. Kita nih nggak nyaman. Jadi diumpetin, takut manusia tahu, takut orang lain tahu. Itu dosa. Kalau di hati kita ini kalau ketahuan sama orang dia biasa-biasa aja. Coba aja lihat kucing. Kalau kita kasih nih ikan, tuh, nyantai dia. Coba asal dia nyolong, dengar suara dikit aja, kabur. Gitu ya. Tuh, jadi kalau dosa begitu tuh. Kadang-kadang kan ada orang ada nanya ini kira-kira dosa apa kagak sih? Ini dosa apa kagak sih? Lihat aja di hati lu itu gimana. Gitu ya. Nggak nyaman. Karena dosa itu pasti nggak nyaman. Gitu ya. Rawahu Muslimun
Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Wabisah, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Ji'ta tas'alu 'anil bir." Kamu datang bertanya tentang bir. Apa itu al-birru? Qultu na'am. Saya katakan, iya ya Rasul. Saya datang menanyakan tentang al-bir. Apa kata beliau? Qala. Nabi menjawab, istafti qalbak. Kamu tanya hatimu. Al-birru, yang namanya kebaikan, matma'annat ilaihin nafsu, sesuatu yang tenang terhadapnya hati atau jiwa, ya tulisin jiwa aja dulu. Watma'anna ilaihil qalbu, dan juga tenang kepadanya hati. Wal ismu ma haka fin nafsi, dan dosa itu adalah sesuatu yang menggelitik di dalam jiwa. Wataraddada, dan mondar-mandir, nggak nyaman, fi sadri, di dada. Wa in aftakan nasu, sekalipun manusia berfatwa kepadamu. Wa aftauk, sekalipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Jadi begini ya, Nabi ngasih gambaran yang yang gampang. Yang namanya dosa, itu jiwanya nggak tenang. Hatinya juga nggak nyaman. Itu dosa. Sekalipun nanti kalau kamu tanya ke orang, ini gimana sih hukumnya sebenarnya? Nggak apa-apa, itu boleh. Nanya lagi ke sono, ini gimana hukumnya? Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa. Sekalipun manusia semuanya pada ngasih kamu fatwa begitu, kalau di sini di dalam hati nggak nyaman, itu dosa. Ya. Kecuali kalau karena ketidaktahuan atau kebodohan kita. Gitu ya. Jadi kalau kan ada sesuatu nih, biasanya nih yang masalah-masalah baru nih. Zaman-zaman sekarang nih. Kok roman-romannya ya, saya udah nanya sama Fulan bin Fulan, tapi romannya kagak seret. Saya udah nanya sama ini bulan-bulan, gimana ya, seret. Cuman saya mau ngerjain ini romannya ragu-ragu. Udah jangan. Ya. Al-hadithun hasanun rawainahu fi musnadil imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dari dua musnad, yaitu musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan musnad Imam Ad-Darimi bi isnadin hasanin, dengan sanad yang baik. Al-hadithu thamin wal ishrun an Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, memberikan kepada kami nasihat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau'izatan, sebuah nasihat. Wajilat minhal qulubu, yang menjadi takut dari nasihat tersebut, sebab nasihat tersebut al-qulubu, hati-hati. Jadi begitu mendengar nasihat dari Rasul, hati ini jadi takut. Wa dharafat minhal uyunu, dan bercucuran air mata sebab nasihat tersebut, mata-mata. Jadi mata-mata pada nangis begitu mendengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha, sepertinya nasihat tersebut mau'izatu muwaddi'in, nasihat orang yang mau ngebekasin. Ya Rasul, ini kayaknya nasihat terakhir nih. Ya, muwaddi' itu orang yang mau ninggalin. Ya, kalau bahasa kita tuh
pamitan, ya, mau ngebekasin. Dari kata-kata wada, haji wada berarti haji perpisahan, haji terakhir. Ini mau'idhatu muwaddi'in, nasihat orang yang mau ngebekasin. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Apa kata Nabi? Usikum, aku berikan kalian wasiat bitaqwallahi azza wa jalla, dengan takwa kepada Allah azza wa jalla, wassam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat. Sama Allah biar dengar, sami'na wa ata'na, gitu ya. Jangan ngerengkal mulu, suruh ini, suruh begini, suruh begini, iya entar. Jangan merengkal. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan jika menjadi pemimpin atas kalian, abdun, seorang hamba, fa innahu man ya'ish minkum. Jadi ntar nih kalau kalian misalnya ada pemimpin kalian dari kalangan budak, ya, itu gimana? As-sam'u wa ta'ah, udah taatin aja. Fa innahu, maka sesungguhnya, man ya'ish minkum, orang yang hidup dari kalian. Nah nih, dari zaman Nabi nih. Kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup dari kalian, nanti nih, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat berbagai macam banyaknya perbedaan. Jadi ini entar nih sepeninggal Rasulullah nih berarti banyak apa? Banyak perbedaan. Nah, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati, maka lazimkan oleh kalian sunnah saya. Terus wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya, ini dapat legalitas dari Nabi. Dapat legal apa? Yang dikerjain sama khulafa'ur rasyidin sama Nabi dibilang sunnah. Perhatiin. Jadi jangan dibilang azan 2 kali terus itu bukan sunnah. Ya, sholat tarawih dibilang bukan sunnah. 20 rakaat. Itu kan yang bikin Sayyidina Umar berjamaah. Ini Nabi sendiri yang ngomong. Sunnah saya jangan ditinggal. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dapat jaminan tuh. Yang dikasih hidayah sama Allah. Ar-rasyidin, yang memberikan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian atas sunnah-sunnah tersebut bin nawajid, dengan apa nih? Gigi geraham. Sunnah bisa nggak digigit pakai gigi geraham? Bisa? Agak bisa. Sunnah. Ini kan kita disuruh ngapain? Suruh jalanin sunnah. Suruh jalanin sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin, suruh jalanin. Gigit sama gigi geraham, bisa itu sunnah digigit? Agak bisa. Maksudnya apa? Jangan dilepas. Gigit kencang-kencang. Paham ya? Jadi maksudnya itu sunnahnya jangan diapain? Jangan dilepas. Sama Nabi suruh gigit kencang-kencang, jangan dilepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, dan hindarkan oleh kalian. Wa muhdatsatil umuri, dan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, maka sesungguhnya tiap bid'ah itu sesat. Ya. Nah, saya cuma pengen ngasih ini doang nih, dikit.
muhdatsat, di situ perhatiin kalimat muhdatsat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, kalimat muhdatsat itu kalimat jamak, ya. Itu jamak taknis loh. Muhdatsat. Asalnya muhdatsun. Ya. Muhdatsun jadinya muhdatsatun. Paham ya? Nah, kalau bentuknya itu berarti kalau muhdatsatun itu jamak dari muhdatsatun. Berarti Nabi pakai kalimat apa? Kalimat taknis. Kalimat taknis ini kalimat yang biasa dipakai buat perempuan doang. Artinya, kalau kalimat yang dipakai biasanya buat perempuan, itu yang laki kagak masuk. Kalau kalimat yang biasa dipakai buat laki-laki, perempuan, masuk. Gitu ya. Saya ulang nih. Kalimat muhdatsatun itu kalimat yang dipakai biasanya untuk taknis. Ya kalau bahasa kita taknis itu perempuan. Ya. Kalimat yang biasa dipakai buat perempuan, itu yang laki kagak masuk. Kalau kalimat yang biasa dipakai buat laki, itu perempuan masuk. Jadi misalnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, segitu doang tuh. Muslim itu kan laki-laki. Terus wajibnya nuntut ilmu buat laki-laki doang. Perempuan juga. Kenapa? Karena yang disebut laki. Perempuan juga ngikut masuk. Gitu ya. Kalau yang disebut perempuan, baru laki kagak ngikut. Artinya, secara bilangan, itu yang mencakup umum, itu kalau laki-laki. Mencakup umum. Kalau kalimatnya itu kalimat biasa dipakai buat perempuan, itu cakupannya khusus, dikit, nggak banyak. Paham nih sampai sini ya? Nah, Nabi ini mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini yang dipakai kalimat-kalimat perempuan. Jadi perkara-perkara yang baru nggak banyak. Nggak semua, paham? Nggak semuanya. Karena yang dipakai di sini kalimatnya yang biasa dipakai buat perempuan. Muhdatsat. Jadi perkara yang baru ini, yang bid'ah ini, yang sesat ini nggak banyak. Bukan semuanya. Paham ya? Ntar kalau pengen lebih ini lagi, lebih dalam lagi, bukan di sini, ntar bahas, ada lagi. Ya, apalagi tentang kul ini. Imam Subki sendiri punya satu kitab bahas tentang kulun doang. Kulun, satu kitab. Namanya Al-Kul wa ma alaihi tadul. Itu kitabnya Imam Subki. Al-Kul wa ma alaihi tadul. Jadi jangan ngerasa alim. Itu imam itu aja. Cuman bahas kulun doang satu kitab. Kita kan tahunya kul makan doang. Kul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Al-haditsu at-tasi' wal 'ishruna an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin. Beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan. Yudkhilunil jannah, yang makan memasukkan saya ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar,
dan menjauhkan saya dari api neraka. Oh, simpel nggak? Tolong ya Rasul, kasih tahu saya amalan yang kalau amalan itu saya kerjain bisa masukin saya ke surga, bisa jauhin saya dari neraka. Itu kalau misalnya ditanya ke kita, ini pertanyaan gampang apa susah? Nah, nanya begitu doang loh. Apa kata Rasulullah? Qala laqad sa'alta an 'azim. Laqad sa'alta, kata Rasul, sungguh kau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Tapi kata Nabi, wa innahu la yasirun. Dan sesungguhnya dia akan mudah. Ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih, akan mudah itu terhadap orang yang Allah mudahkan atas dirinya. Karena ada orang kadang-kadang, ya Allah, belajar nahwu susah banget. Susah kalau Allah kagak bikin gampang mah. Tapi kalau Allah bikin gampang, gampang. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan luar biasa. Pertanyaan sulit. Tapi kata Nabi, ini akan mudah untuk orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Apa pertama? Ta'budullaha. Kau sembah Allah. La tusyriku bihi syai'a. Jangan kau berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Sama tuh. Ya, kau sembah Allah dan jangan kau berbuat syirik terhadap Allah syai'an sedikit pun. Terus wa tuqimus salata. Kau dirikan salat, wa tu'tiz zakata. Kau tunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana. Kau puasa Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kau pergi haji ke Baitullahil Haram. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, ala adulluka, maukah kau aku tunjukkan, ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebaikan. As-sawmu junnatun, puasa itu adalah tameng, benteng, ya, penghalang. Was-sadaqatu, dan sedekah, tudfi'ul khati'ata, akan memadamkan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana memadamkan air akan api. Ya, kama yudfi'ul ma'u an-nara. Jadi kalau sedekah itu dia akan memadamkan kesalahan. Ya, jadi kesalahan itu dianggapnya apaan? Api. Ya, ini memadamkan. Sedekah memadamkan kesalahan. Berarti kesalahan itu dianggapnya apa? Api. Dipadamin sama sedekah. Kata Nabi, sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan juga salatnya seseorang di tengah malam. Itu pintu-pintu kebaikan itu. Ya, puasa. Ini puasa yang kedua. Ini maksudnya sunnah juga, Bang. Yang sunnah ini. Yang wajib udah disebutin tadi. Di atas yang wajib udah disebutin belum? Udah. Watasum Ramadan, ya kan? Ini di bawahnya disebutin lagi, as-shaumu junnah. Ini maksudnya apa nih? Ini yang sunnah ini, Pak. Ya. Jadi puasa, sedekah, nah, salat juga hijau fil lail, di tengah malam. Tsumma tala, kemudian Nabi membaca, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Tatajafa, jauh. Ya, tatajafa artinya jauh. Apa jauh? Junubuhum. Nih. Apa nih? Bagian samping mereka. Jauh dari mana? Anil madaji', dari tempat
tidur. Ya, kalau orang tidur bagaimana? Ininya dekat nggak? Dekat. Jadi itu maksudnya kalau sholat malam itu mereka menjauhkan bagian samping mereka. Kan kalau tidur jamping begitu kan? Tidur kan miring. Sama dia dijauhin. Terus ngapain? Sholat. Jadi ini firman Allah nih. Tatajafa junubuhum anil madaji. Itu ciri-ciri penghuni sorga itu. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka menjauhkan bagian samping mereka dari tempat tidur mereka. Ya. Hatta balagha ya'malun. Sampai ke ayat ya'malun. Gitu, itu ciri-ciri orang ini tuh, apa namanya, punya pintu-pintu kebaikan. Puasa, apalagi tuh? Sedekah, apalagi? Salat malam. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka, maukah kau aku beritahu, bi ra'sil amri, dengan pangkal sebuah perkara, wa amudihi, dan tiangnya, wa dharwati sanamihi, dan inti sarinya. Qultu bala ya Rasulullah. Kata beliau, iya ya Rasulullah, saya mau. Gitu ya. Qala, beliau menjawab, Ra'sul amri. Ya. Kata beliau, Ra'sul amri, inti sebuah perkara. Al-Islamu adalah Islam. Wa amuduhu, dan tiangnya. As-salatu adalah salat. Kemudian, wa dharwatu sanamihi, dan inti sarinya, atau kalau kata kita ini puncak tertingginya, ya, puncak tertingginya nih, al-jihadu, jihad. Ini perhatian nih. Islam, sholat, jihad. Ini kalau yang Islamnya kagak, atau Islam sholatnya kagak, diajak jihad nggak bakal mau. Emang yang ditakutin sama orang kafir apa? Jihadnya orang Islam. Ini orang ini sholat nih, misalnya sholat amburadul sholatnya, diajak jihad, ya ngeplek, nggak bisa, kendor, karena itu tiangnya, puncak tertingginya ntar jihad. Nah kalau sahabat Nabi mah pengantin baru aja, diajak jihad lah, berangkat. Tinggal itu pengantin baru. Ya, emang lagi gurih-gurihnya. Oh, sekarang ya kita jangan diajak jihad, diajak demo aja. Jangan diajak jihad. Kadang-kadang diajak maulid aja susah. Diajak maulid kagak mau, diajak tahlil kagak mau, ya apalagi diajak jihad. Nah, kalau diajak ngopi baru mau. Nah kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, tidakkah kau mau aku beritahukan,
bimalaki dzalika kulli. Dengan kendali itu semuanya. Kendalinya. Nih, kita nggak nyangka-nyangka nih. Itu kendali itu semua tadi, no? Jadi tali kendalinya itu apa? Qultu bala ya Rasulullah. Aku katakan, iya ya Rasulullah. Kasih tahu saya. Fa'akhadha bilisani. Nabi SAW ngambil lisannya. Apa kata Nabi? Wa qala kuffa alaika hadha. Kata Nabi, tahan atas dirimu ini. Ini tahan, nih, tahan. Qultu ya Nabi Allah. Aku berkata, wahai Nabi ya Allah. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Dan apakah kita akan dimintakan pertanggungjawaban dengan apa yang kita bicarakan dengan lisan? Gitu ya. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apa kita akan dimintain pertanggungjawaban ya Nabi? Dengan apa yang kita bicarakan? Apa? Kata beliau, qala thaqilatka ummuka. Itu bahasa kiasan. Ya. Maksudnya thaqilatka ummuka, maksudnya celakalah engkau. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim. Au qala ana ma'ana manakhirihim. Tidaklah tersungkur manusia ke dalam api neraka ala wujuhihim, tersungkur wajahnya. Au qala ala manakhirihim. Atau Nabi berkata tersungkur dari ininya nih. Hidungnya. Kesungkur ke neraka. Tidaklah mereka itu kesungkur illa hasaidu alsinatihim. Kecuali karena hasil panen dari apanya? Dari lidahnya. Gitu ya. Ya ini banyak ini anuan ini dia. Kecil-kecil juga ini dia, ini kendalinya ini dia. Makanya ada satu ulama yang mengatakan begini, ini tadinya saya juga bingung, kok bisa gitu. Orang itu kalau mulutnya bersih, ya, giginya nih, itu bersih, sehat. Kalau ada makanan-makanan apa namanya, yang nyilit-nyilit nyampe sama dia, diapain? Dibersihin, dibuang sama dia. Itu anggota tubuh yang lain ikut sehat. Ini penting nih, dia nih. Bahasanya nih enzimnya aja, ini adanya di sini, di dia nih. Kalau itu kan enzim berperan penting. Jadi kalau sehat, itu yang lain ikut sehat. Makanya Nabi ngomongnya, kuffa alaika hadha. Ya, tahan. Bukan asal ngeliat orang pengen bawaannya ngomong aja. Begitu. Ada orang boncengan. Dilihatin sama dia. Agak pantas banget tuh dia. Cewek cakep, laki jelek. Gak pantas itu. Terus yang pantas siapa? Gua. Begitu. Ada aja gitu yang diomongin. Al-hadithu thalathun. Hadis yang ke-30. An Abi Tha'labata al-Khushani. Dari Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum ibn Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala farada faraida, mewajibkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian sia-siakan. Allah nih mewajibkan ke kita ada beberapa kewajiban. Dikit cepet, jangan disia-siain. Ya. Wa haddada hududan,
Wa hadda hududan, dan Allah membatasi dengan sebuah batasan. Fala ta'taduha, jangan dilewatin. Ya. Ini boleh, ini kagak boleh. Nah, jangan dilewatin tuh. Ada batasannya. Bodoh. Iya. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahikuha, jangan kalian terobos, jangan. Ya, nggak banyak yang diharamin Allah. Misalnya dah, coba dah sebutin dah. Ikan jair, ikan lele, ikan apa? Ikan bandeng, ikan banyak buat ikan. Coba, yang Allah haramin apa? Nah, paling cuman babi, iya kan? Anjing, kampret, apa lagi? Ya kan dikit, banyakan yang kita bisa makan gitu. Ya jangan makin diterobos, gitu kan? Emang kadang-kadang emang kita tahu, ya Allah, tikus jalan, tikus digaris. Jangan. Wasakata an asya, dan Allah diam tentang beberapa hal. Ada beberapa hal yang Allah diam. Nggak ngasih komentar, enggak. Diam. Kenapa? Rahmatan lakum. Karena sayang terhadap kalian. Ghaira nisyanin. Bukan karena lupa Allah. Tadi sangka Allah lupa lagi. Ini kalau ada hukumnya ini Allah lupa kali. Bukan Allah lupa. Justru Allah sayang. Fala tabhathu anha. Jangan kalian cari-cari tentangnya. Ya. Makanya itu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Ya. Ternanya-nanya lagi. Ini bagaimana? Ntar kalau kalian itu tanya-tanya terus, ntar nyusahin kalian sendiri. Ya. Jadi ada beberapa hal yang Allah diam. Allah lupa, bukan lupa Allah, ya. Tapi rahmatan lakum. Al-hadithul hadi wa thalathuna. Hadis ke-31. An Abil Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun, datang seseorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku atas sebuah amalan, idza amiltuhu, kalau saya mengerjakan amalan itu, ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas, saya dicintai oleh Allah dan juga manusia mencintai saya. Wah. Jadi nanyanya gimana caranya amalan yang mana Allah bisa cinta sama saya, manusia juga bisa cinta sama saya. Apa kata Nabi? Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah engkau di dalam dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Apa maksudnya zuhud di dunia? Hanya mengambil sedikit dari yang halal. Bukan berarti dia nggak boleh kaya, bukan. Dia kaya, iya. Dia punya banyak harta, iya. Tapi dianya sendiri hanya ngambil dikit dari dunia itu. Jadi zuhud itu bukan berarti gembel. Ya, dikit aja. Seperlunya diambil, udah duit mau banyak. Tapi sama dia dipakai buat apa? Buat sedekah, ya, buat ini, buat kebaikan. Nah, kalau buat dia ngambilnya dikit. Itu kalau kamu zuhud di dunia, Allah senang sama kamu. Itu pertama. Wazhad fima indan nas.
dan berzuhudlah kau dengan apa yang ada pada manusia. Maksudnya, jangan minta. Jangan celamitan. Apa aja yang orang punya, pengen. Begitu. Iya. Kain orang cakep, pengen. Iya gitu maksudnya. Kain lo bagus itu. Ya. Bosan. Ya. Kita kalau bosan, sih ya. Apa itu kotor kali ini kita cuciin ini di rumah. Begitu ya. Itu kalau gitu sama manusia itu begitu. Kalau kita nggak begitu sama manusia, santai-santai aja. Nggak, itu orang suka sama kita. Kalau kita modelnya begitu mulu, celamitan sama orang, nah orang kagak demen. Ilahnya orang, ntar nih baru datang aja. Mulai, ya dia. Ngapain lo? Minta kain ya? Ngapain? Begitu. Jadi apa yang ada, yang dimiliki oleh manusia, itu kita jangan ikut-ikutan, jangan celamitan, jangan. Ya kalau kita celamitan, ya dia nggak demen. Jadi kan ini kan nanyanya, gimana caranya manusia suka sama saya, dan Allah juga suka sama saya. Bagaimana? Ya itu, kata Nabi. Lu zuhud. Zuhud di dunia, Allah bakal cinta sama lu. Lu zuhud dengan apa yang ada, yang dimiliki oleh orang lain suka sama lu. Dan ntar kan jadikan orang lain gak demen. Ya dia. Dan udah kagak demen itu namanya. Begitu datang kocok-kocok, ya dia. Jadi ya begitulah kira-kira ya. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Al-haditsu tsani wa thalathun. An Nabi Sa'id Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Ya. La darara wa la dirar. Ini kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya Allah, dikit banget. Dikit banget. Emang maksudnya apa? La darara wa la dirar. La darara, jangan membahayakan diri sendiri, wa la dirar, dan jangan membahayakan orang lain. Dikit banget. Nabi kalau ngomong, la darara wa la dirar. Membahayakan diri sendiri, jangan. Bahayain orang lain juga. Ntar ada kaidah. Kalau di dalam kaidah fikih itu, ad-dararu la yuzalu bid-darari. Dokter, kalau lagi pengen, dokter nih kalau lagi pengen operasi, itu diapain dulu sama dia? Ditensi. Tekanan darahnya. Lihat dia nih, bagaimana, normal apa kagak? Kalau tekanan darahnya kagak normal, gula darahnya tinggi, jadi dioperasi. Kenapa? Ini operasi mau ngilangin apa nih? Hah? Operasi mau ngilangin bahaya. Ini operasi mau ngilangin bahaya. Makanya dioperasi. Ini penyakit harus dihilangin. Ini bahaya. Tapi kenapa dia harus ngecek dulu tuh? Dicek dulu tuh darahnya. Supaya jangan sampai ini bahaya dihilangin, timbul bahaya lain. Paham ya? Ntar kalau misalnya ini udah hilang nih. Udah hilang. Nongol lagi atau lagi. Gara-gara ini diangkat. Nanti terkadang, ya, misalnya beginilah contohnya. Misal, ada orang kerja di bank yang riba. Ya, ada orang kerja di bank yang riba lah. Datang ke kita. Gitu, datang nanya, bagaimana? Apa saya resign aja ya? Apa saya ngundurin diri? Ya? Atau gimana? Jawabannya gimana?
Hah? Bahaya nggak tuh? Kerja di bank yang potensi ribanya dia, berbahaya nggak? Bahaya kan, nggak boleh kan riba kan? Nah, terus kita suruh apa? Berhenti. Pikirin dulu, pikirin. Ntar kalau dia berhenti, itu anak bininya siapa yang mengempanin? Kalau misalnya kita ini misalnya, udah nggak perlu berhenti. Pokoknya sebelum lo dapat kerjaan, lo gue nanggung. Nah, baru. Kalau udah lo berhenti, itu boleh, haram. Jangan berasal begitu aja. Ntar dia bahaya ini. Kalau misalnya dia ini nggak ada yang ini, nggak ada yang nafkahin, dari mana dapatnya? Ya sudah, sekarang niatin. Berhenti dari pekerjaan yang nggak bagus, niatin. Minta sama Allah dikasih pekerjaan yang bagus. Begitu ntar ada tawaran pekerjaan bagus, lu pindah. Begitu namanya, bahayanya hilang, nggak nimbulin bahaya lain. Gitu ya. Kemudian al-hadits, ini haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta. Imam Malik juga meriwayatkan ini dalam kitab Muwatta mursalan. Ini hadisnya ini mursal an Amr bin Yahya an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dha. Ya kalau di dalam Muwatta itu nggak ada Sayyidina Abu Sa'idnya, nggak ada. Ya. Jadi hadisnya mursal. Ya, tapi hadis ini memiliki banyak jalur yang menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Al-haditsu tsalitsu wa tsalatsun, hadis yang ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'ta an-nasu bida'wahum, seandainya diberikan manusia dengan pengakuannya, ladda'a rijalun, maka akan mengaku orang-orang amwala qaumin, apa namanya, harta-harta kelompok, wa dima'ahum, dan juga apa namanya, darah-darah mereka. Walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, akan tetapi yang menuntut, akan tetapi al-bayyinatu bukti, wajib bagi penuntut, wal yaminu, dan sumpah, alaman ankara, wajib bagi yang mengingkarinya. Ya. Gini. Lau yu'tan nasu bida'wahu, kalau diberikan manusia dengan tuntutan-tuntutannya. Jadi misalnya manusia ini ada yang nuntut ini, kasih. Nuntut ini di pengadilan, dituntut. Tuntutannya apa? Harta saya diambil sama dia, Pak. Saya minta balikin. Oh, begitu? Iya. Ya udah kasih. Lah, enak banget. Begitu nuntut, terus orang suruh apa? Suruh balikin hartanya. Atau misalnya saya nuntut itu, Pak. Kenapa? Karena kata nih orang misalnya anak saya dibunuh sama dia, Pak. Ya udah kalau begitu, itu dia bunuh, yang bunuh anak kamu. Dan terus kalau orang semuanya tuntutannya dipenuhin, dah berantakan. Tapi kata Nabi, orang yang menuntut harus menyertai bukti. Gitu ya. Harta saya diambil, Pak, sama dia. Mana buktinya?
Ya, barang buktinya mana? Saksinya mana? Gitu. Jadi bukan sekedar tuntutan. Terus buat yang enggak ini nih, buat yang dituntut, kalau memang itu enggak sesuai, lah, kok saya dituntut ini? Sama Nabi disuruh apa? Wal yamin, sumpah. Ini orang nuntut kita kalau kita itu nyolong punya dia. Itu yang nuntut kita itu mana buktinya? Ya buktinya kagak ada, main tuntut-tuntut aja. Gitu ya. Buat yang dituntut, kalau memang dia enggak ngerasa, itu di Islam disuruh apa? Sumpah. Demi Allah, saya enggak ngambil barang dia. Jangan diem aja. Masa dituntut diem aja? Kan mau dijatuhin hukuman. Gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam, yang nuntut harus menyertakan bukti. Yang dituntut apabila nggak sesuai, dia juga harus apa? Sumpah. Ya. Sumpah menolak. Gitu, menolak tuntutan. Jadi wal yaminu dan sumpah ala man ankara wajib atas orang yang menolak. Hadithun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu bis sahihain. Al-hadithur rabi wa thalathun. Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemunkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka hendaknya merubah kemunkaran itu dengan tangannya. Maksudnya tangannya apaan? Kekuasaan. Ya, bukan berarti cuma mukul lagi. Tanda tangan, ya, kekuasaannya. Fa'in lam yastadi', kalau dia, maka jika dia tidak mampu, babi lisanih, maka dengan lisannya. Maksudnya dinasihatin tuh orang. Ya. Nah, bukan diludahin. Ya. Fa illam yastati', maka jika dia nggak mampu juga, nggak berani dia. Ya. Pakai tangannya dia nggak bisa, pakai lisannya dia nggak bisa, babi qalbih, maka dengan hatinya. Hatinya nih kagak setuju gitu, nggak setuju. Gedek gitu, gedek, ya. Wadzalika adhaful iman, dan itulah paling lemahnya iman. Ya. Nah, kalau bisa ngapa-ngapain, ya. Rawahu Muslimun al-haditsul khamis wa thalathun, hadis ke-35. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Ya. Tuh Rasul tuh. Apa? Jangan kalian saling hasud. Ya. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menyakiti dalam jual beli. Ya. Jangan beli sama dia loh, ya. Mahal. Barangnya jelek. Gitu kan? Gua mah asli. Kalau barang gua mau dari jangan sama dia. Wala tabaghadu, dan jangan kalian saling marah. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangin. Ya. Ya ketemu di sana. Mau kemana sana? Agak mau gua. Ayo ikut, nggak mau. Begitu ketemu, balik badan. Ya, jangan, iya, jangan. Wala tadabaru. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah menjual sebagian di antara kalian atas penjualan sebagian yang lain.
Ini orang lagi nawar, kan dia lagi jualan nih. Lagi nawar nih, lalu jangan ikut-ikutan. Dia lagi nawar nih. Itu bang, berapa itu harganya? 100 bu. Oh, 90 nggak? Boleh nggak? Makai ngomong. Udah bang, 95 saya sini mau. Wah, jangan. Ntar dulu, biar dia kelar dulu. Gitu ya. Biar dia kelar dulu. Udah kelar nih dia, nggak jadi, baru masuk. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslimi. Muslim merupakan saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, dan tidak boleh menelantarkannya. Wa la yakdzibuhu, dan tidak berdusta dengannya. Wa la yahkiruhu, dan tidak boleh mencacinya. Jadi la yadlimuhu, muslim itu tidak menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu, ya, tidak merendahkannya. Wa la yakdzibuhu, tidak membohonginya. Wa la yahkiruhu, dan tidak menghinanya. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, wa yushiru ila sadri. Nih, kata Nabi begini, takwa itu di sini. Ya, takwa di sini. Adanya di dalam hati. Bihasbi mri'in minasyarri. Bihasbi mri'in minasyarri. Cukuplah berdosa seseorang. Itu artinya itu. Bihasbi mri'in minasyarri. Cukuplah berdosa seseorang. Terus ayyahkira akhahul muslima. Jika ia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi, tiap-tiap muslim, alal muslimi, terhadap muslim yang lain, haramun, itu haram. Apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Maksudnya darahnya haram, nggak boleh itu darahnya kita keluarin. Ya, nggak boleh kita pukul. Lah kagak ada apa-apaan kita pukul. Gitu ya, nggak boleh. Hartanya kita ambil, kagak boleh. Kalau jualan tuh kita beli baru, atau dia ngasih baru boleh. Nah ini nggak ada apa-apaan. Harta orang diambil, haram. Wa irduhu, dan juga kehormatannya. Rawahu Muslimun. Kehormatan itu maksudnya kita fitnah dia. Ya, misalnya begini, datang dia. Itu sebenarnya itu kalau menurut saya itu nggak pantas tuh dia tuh. Nggak pantas apa? Dia mah di sini nih, depan kita orang luar alim. Kalau di sono mah itu di mana-mana, agak dia mah. Kalau kemarin gue ngeliat jalan majanda. Misalnya begitu tuh. Kalau kita beneran mau ngasih tahu orang, beneran nih, samperin. Bang, kemarin saya lihat beneran abang ya. Begini-begini. Abang udah nikah? Kalau iya, udah. Oh, ya udah. Maafin ya bang ya, udah begitu. Jangan, itu, abang kemarin gini, ya jangan bang. Kalau bisa mah, kalau belum nikah jangan, kan nggak boleh. Kalau belum dinikahin, masa udah dibonceng? Begitu kalau mau ngerubah orang, ini kan kagak.
Udah ngomong duluan. Ini belum jelas nih. Kemarin kayaknya gue ngeliat. Abang lo, gue liat lagi sana, gitu, menjanda, gue liat ini. Kayaknya belum tentu dia. Tuh. Itu kan kehormatan dia. Udah kita acak-acak. Bisa kita acak-acak di keluarganya, bisa kita acak-acak di masyarakatnya. Gitu ya. Jangan. Apalagi kalau misalnya sesuatu yang benar. Sesuatu yang boleh misalnya. Contoh begini misalnya. Ustaz Muhadis lagi jalan. Ya, emang kepepet, lapar. Akhirnya dia makan dari pinggir jalan. Emang ada tukang bakso. Begitu aja dia di jalanan pakai bangku begitu. Ya, mereka ada yang ngeliat. Foto. Iya, dipotong. Ustaz mah kagak pantas makan di jalanan. Oh, gimana? Mas, Ustaz gitu. Lagi mangap, dipotong. Ya. Lah jangan. Nah kita kan nggak tahu, emang dia lagi lapar. Terus emang lagi, ya emang itu dia paling dekat. Apalagi yang model begitu, sesuatu yang mubah gitu. Al-hadithu sadisu wa thalathun. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin, barang siapa yang memberikan nafas dari seorang mukmin. Maksudnya apa? Ngasih napas. Hah? Bayarlah utang lo. Ntar dulu bang, kasih saya napas dulu. Apa maksudnya? Ngasih, kalau meringankan. Ya. Meringankan apa? Kurbatan min kurabid dunia. Masalah dari masalah-masalah dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan memberikan dia keringanan daripada bencana-bencana atau masalah-masalah dari masalah-masalah di hari kiamat. Ya, orang punya masalah kita selesaiin, ya, kita kasih jalan keluar. Ntar di akhirat kita dikasih jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang susah, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan dia di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Nah, ini bagaimana mau ditutup? Infotainment dibuka semua. Dia kelebet di TikTok, semua dikelebet semua. Aib-aib orang. Ya. Jadi kalau kita tutupin aib seorang muslim, aib kita bakal ditutup sama Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi. Dan Allah akan menolong seorang hamba. Lihat nih. Ini yang sering saya ulang-ulang. Allah menolong seorang hamba. Allah kalau nolong ada batasannya nggak? Nggak ada. Jadi hamba itu bakal Allah tolong tanpa batasan. Kapan? Makanal abdu fi auni akhi. Selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hamba ini nolong saudaranya terbatas nggak? Terbatas. Misalnya, ini pada mau nolongin Ustaz Muhadis, terbatas. Kan semampunya. Iya kan? Tapi begitu nolongin dia, Allah bakal nolongin kita. Terbatas nggak Allah nolongin kita? Enggak. Artinya yang kita tolong itu sedikit, Allah nolong kita banyak. Gitu ya. Tapi itu berentet tuh. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah nolong hambanya selama ini hamba mau nolong saudaranya. Kalau lu kagak mau nolongin saudara lu, gue juga ogah. Ditawain doang.
Gitu kan? Oh, bagus lu bilang. Begitu ya. Nah, terus waman salaka tariqan, dan barang siapa yang meniti jalan, yaltamisu fihi ilman, mencari di jalan tersebut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan, Allah mudahkan baginya jalan ilal jannati, menuju surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul sekelompok orang. Ya, kaum berarti banyak nggak? Banyak. Fi baitin min buyutillah, di dalam rumah dari rumah-rumahnya Allah, di masjid maksudnya. Ya, yatluna kitaballahi, itu kaum ngapain? Membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu, dan mempelajari kitab-kitab Allah. Bainahum, di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali akan turun atas mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan meliputi mereka apa? Kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikatu, dan menaungi mereka malaikat. Haffat ya, bukan hoffat. Haffat ya, bukan hoffat, bukan. Ngiderin. Iya, ngelilingin. Jadi itu kalau ada orang kumpul-kumpul zikiran, ya baca Quran, atau belajar tafsir, belajarin Quran tuh, ya, atau belajar fikih, itu kan intisari Quran. Nah, ini dapat ini nih. Allah kasih ketenangan, Allah liputin dengan rahmat, dikelilingin malaikat. Lihat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut mereka fi man indah, pada orang-orang yang dekat dengan Allah, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Ya, kita diomongin mulu itu, malaikat sini, itu Fulan bin Fulan lagi ngaji. Enggak, Nyawanya. Fulan bin Fulan itu lagi tadarus aja, itu Fulan. Kita diomongin mulu begitu. Ya, sama Allah disebut-sebut. Kita kalau disebut misalnya sama gubernur aja, yang sama-sama kita hormati, boy, Fulan bin Fulan, disebut nama kita, doa. Ngampul, bangganya luar biasa, baru disebut sama gubernur. Bagaimana Allah yang nyebut? Di hadapan malaikat nih. Kita kan disebut misalnya sama gubernur, dari sekian banyak orang di Jakarta, kita yang disebut. Iya kan? Kalau gubernur provinsi lain, bakalan nyebut nggak? Lah kagak, kalau kita bukan pendudukan dia. Tapi dari semua makhluk yang ada, yang Allah nyiptain, nama kita disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kagak bangga ini? Kalau orang merasa gini, kalau cuma begini doang mau disebut sama Allah gitu. Misalnya, ada orang ngerasa begitu gitu. Nggak bangga sih, mah. Kalau begini jadi disebut sama Allah. Tololnya orang. Disebut sama Allah kagak bangga. Wa man abta'a bihi 'amaluhu, dan barang siapa lelet bihi dengannya, amaluhu amalnya, lelet amalnya, malas, ya, sembahyang malas, puasa malas, baca Quran malas, sedekah malas, semuanya tuh, baca Quran malas, jadi amalnya ini lelet, lambat. Lam yusri' bihi nasabuh, tidak mempercepat dengannya nasabnya. Misalnya ada orang biasa rajin, baca Qurannya rajin, sholatnya rajin, mau sedekahnya rajin, orang biasa. Itu namanya amalnya kagak lelet. Dia bisa naik nggak? Bisa. Jadi kalau yang amalannya lelet,
walaupun nasabnya bagus, kagak bikin cepat dia. Paham ini? Itu dia ngapa sih sembahyang? Anu banget itu, susah banget. Lagian dia mah anak kiai. Dua. Itu ngapa dia itu? Teman-temannya itu. Buat ini susah, ini susah. Lagian dia mah anak kiai. Lain, wah nggak begitu. Nasab itu masalahnya bang, itu pemberian dari Allah. Kita nggak boleh iri, yang punya nasab bagus bersyukur. Itu doang. Tapi bukan berarti dia enak-enakan, leha-leha. Gue tenang aja, gue mah turunan kiai, tenang. Udah, emang apa? Gitu ya. Jadi walaupun lam yusri' bihi nasabu, nggak bikin cepet tuh nasabnya dia. Kenapa? Lah amalnya lelet. Itu wali-wali semua. Yang mereka keturunan Nabi SAW, itu kan nasabnya bagus. Iya kan? Coba deh amalnya. Ada yang lelet? Nggak ada. Cuman kita jangan sampai nih, nasab lelet, amal lelet. Lelet semua lagi. Al-hadithu sabi'u wa thalathun. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa berkeinginan dengan sebuah kebaikan, berkeinginan. Falam ya'malha, kemudian dia belum mengerjakannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatatnya di sisinya satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha, dan jika dia berkeinginan dengan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia melaksanakannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah mencatat di sisinya 10 kebaikan, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat, ila adha'afin kathirah, menuju lipatan-lipatan yang banyak. Ya. Wa in hamma bisayyatin, dan jika dia berkeinginan dengan kejahatan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah mencatat baginya satu kebaikan sempurna. Pengen berbuat jahat, tapi enggak dikerjain. Bayangin, Allah catat satu kebaikan. Kurang baik apa Allah? Wa in hamma biha, dan jika dia berkeinginan dengan kejahatan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatatnya satu kejelekan. Terusannya ada apa tuh? Banyak banget ya. Oh, di bawahnya tuh. Ya, di angka 1 di bawah. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadhil hurufi. Hadis ini ya, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bihadhil hurufi, dengan huruf seperti ini. Fandur ya akhi, lihatlah wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepadamu. Ila azimi lutfillah, lihatlah kepada besarnya kelembutan Allah Ta'ala. Wa ta'ammal hadhil alfadha, dan pikirkanlah lafaz-lafaz ini. Wa qawluhu indahu, dan firman Allah indahu, isyaratun, merupakan isyarat, ilal i'tina'i biha, kepada perhatian terhadapnya. Wa qawluhu kamilatan, dan firman Allah kamilatan, litakidi,
untuk penguatan, wa syiddatil i'tina'i biha, dan sangatnya perhatian terhadapnya. Wa qala fi sayyi'ati, dan firman-Nya Allah di dalam kata-kata sayyi'ah, allati hamma biha, yang mana berkeinginan dengan kejahatan tersebut, thumma tarakaha, kemudian dia meninggalkannya, katabahallahu indahu, maka Allah akan mencatat di sisinya hasanatan kamilatan, ya, kebaikan yang sempurna. Nanti fa'akkadaha bikamilatin, kemudian dia Allah menguatkannya. Allah menguatkannya dengan kata-kata kamilah. Allah menguatkannya dengan kata-kata kamilah. Wa in amilaha, dan jika dia mengerjakannya, katabaha sayyi'atan wahidatan, Allah akan mencatatnya satu kejahatan. Fa'akkada taqlilaha biwahidatin, Allah kuatkan, ya, Allah kuatkan taqlilaha, peminimannya, pengecilannya, Allah kuatin pengecilannya, biwahidatin, dengan kata-kata wahidah. Katabahallahu sayyi'atan wahidah, satu doang Allah catat. Itu penguatan saking kecilnya itu dosa, ya. Walam yu'akkidha bikamilah, tapi Allah enggak menguatkannya dengan kata-kata kamilah. Bayangin tuh. Kan kalau yang kebaikan kan, lihat, kalau kebaikan, ya, kalau kebaikan ini dia kagak kerjain, itu Allah catat hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Kalau giliran kejahatan, Allah cuma ngomong apa? Sayyi'atan wahidah, satu doang. Allah nggak ngomong kalau orang berkeinginan jahat, kemudian dia melakukan kejahatan, Allah catat satu kejahatan. Tapi enggak dengan kata-kata satu kejahatan sempurna, enggak. Falillahil hamdu wal minnah, maka milik Allah lah pujian dan juga pemberian. Subhanahu, maha suci Allah, la nuhsi thana'an alaih, kita tidak menghitung pujian atas Allah, wabillahi taufiq. Al-hadithu thamin wa thalathun, hadis yang ke-28. 30. 38. 38. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, man ada, barang siapa yang memusuhi, li, untuk saya, memusuhi apa? Waliyan. Nih, perhatiin. Man ada waliyan li, itu aslinya. Man ada waliyan li, barang siapa yang memusuhi wali milik saya. Kan aulia itu kalau disebut ada Allahnya. Ala inna aulia Allah. Ntar ada lagi di Quran, inna aulia asyaiton. Ya, ada waliullah, ada wali setan, gitu ya. Nah, makanya kalau di sini Allah nyebutinnya apa? Man ada waliyan li, gitu ya. Jadi man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi wali saya nih, faqad adzantuhu bil harbi, maka saya telah menabuh genderang perang terhadapnya. Maka saya telah menabuh genderang perang terhadapnya.
Jadi jangan pakai jangan pakai musuhin walinya Allah. Langsak. Ya, Allah yang ngajakin perang langsung. Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekat ilayya kepadaku abdi hambaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai, yang lebih dicintai kepadaku, kata Allah. Maksudnya nih, yang lebih saya suka, tidaklah hamba saya mendekat kepada saya dengan yang paling disukai kepada saya, mimma aftaratuhu alaih, dari sesuatu yang saya wajibin atas dirinya. Jadi kalau mau deketin saya, jangan pakai bawa apa-apa. Yang mau deketin saya, yang paling penting kata Allah, kerjain yang wajib. Gitu ya. Kalau kita mau deketin Allah, yang pertama, jangan pakai apa-apa. Yang pertama, kerjain yang wajib. Mimma iftaratuhu alaih. Nggak ada yang lebih Allah cintain daripada yang Allah wajibin atas dirinya. Udah, itu pertama tuh. Ya, ini cara jadi wali tuh begitu. Jadi kalau sholat 5 waktu masih kedodoran, bukan wali. Wali. Ya, wali. Ini baru pengen dekat sama Allah. Belum jadi wali ini, belum. Pengen dekat sama Allah, apa? Syaratnya yang pertama, mengerjakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku, senantiasa, ya, wala yazalu, dan senantiasa abdi hamba saya. Senantiasa apa? Yataqarrabu ilayya bin nawafili, mendekatkan diri kepada saya bin nawafili, dengan yang sunnah-sunnah. Lihat ya, senantiasa. Bukan entar tahajud, entar kagak. Entar duha, entar kagak. Entar witir, entar kagak. Bukan. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah bin nawafili dengan yang sunnah. Itu udah dikerjain, selalu dikerjain. Hatta uhibbahu, kata Allah, sampai saya mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, maka jika saya telah mencintainya, kuntu sam'ahul ladhi yasma'u bihi. Kuntu sam'ahu, bukan sam'uhu. Kuntu sam'ahu. Saya akan menjadi pendengarannya dia. Alladhi yasma'u bihi, yang mana dia mendengar dengan pendengarannya. Artinya Allah ikut-ikutan dengar. Jadi kalau ada wali, dia dengar apa yang kita omongin, itu Allah ngikut dengar. Karena kupingnya dia mau kuping kita sama. Tapi karena Allah ikut-ikutan, jadi dia tembus. Paham ya? Kupingnya dia sama kuping kita sama. Malah kadang-kadang dia udah tua. Kan lebih apa? Lebih kencang pendengaran kita gitu. Tapi ngapa dia bisa dengar apa yang kita omongin? Masalahnya Allah ikut apa? Ikut dengar. Terus, wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan saya akan menjadi penglihatannya, yang mana dia melihat dengan matanya. Jadi kalau dia bisa tembus, bisa ngelihat, padahal matanya dia udah tua, udah layu, tapi dia bisa ngelihat. Allah ngikut masalahnya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang mana dia berbuat dengan tangannya. Gitu kan? Kadang-kadang ya lah, rata-rata nih, maksudnya yang udah ada kan itu wali-wali kan tua, ya. Biasanya begitu. Gua udah lemas, ya Allah. Itu kalau ngusap orang. Begitu orang diusap bisa taubat. Emang apa? Allah ngikut. Coba kita ngusap orang. Enggak.
kira-kira udah dapat hidayah apa kagak? Jadi tangannya itu lain. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya akan menjadi apa? Kakinya yang mana dia berjalan dengan kaki tersebut. Wala in sa'alani, dan jika dia meminta kepada saya, la u'tiyannahu, maka pasti saya akan memberinya. Wala in ista'adani, dan jika dia berlindung kepada saya, la u'idannahu, maka pasti saya akan melindunginya. Al-hadithu tasi' wa thalathun. Hadis yang ke-39, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha, sesungguhnya Allah, tajawazali, memaafkan untuk karena saya, an ummati, akan umat saya. Allah maafin apa? Al-khata'a wan nisyan, kesalahan dan juga lupa. Wa mastukrihu, dan apa-apa yang dipaksa alaihi, atasnya. Jadi kalau yang itu tuh kesalahan, lupa, ama dipaksa, itu dimaafin. Perhatian di sini. Tajawazali. Allah enggak mandang. Allah enggak tutup mata. Allah maafin. Kata Nabi apa? Buat siapa? Saya. Yang dimaafin siapa? Umatnya. Umat. Karena siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Al-hadithul arba'un an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua pundakku. Ya, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, pundak saya dua-duanya dipegang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau udah megang pundak berarti ngapain? Ya, dekat banget, penting. Ya. Faqala, kemudian beliau berkata, kun fid dunya, jadilah kau di alam dunia, ka'annaka gharibun, seakan-akan kau itu orang asing, aw abiru sabilin, atau orang yang sedang menyeberangi jalan. Maksudnya ngapain? Orang asing di dunia, dia kagak betah. Gitu kan? Kita kalau di rumah tidur, pulas gitu. Pulas, coba kalau di rumah orang. Main pulang aja. Iya kan? Main pulang aja gitu kan? Dikit-dikit bangun, dikit-dikit bangun. Kenapa? Karena asing. Awabiru sabilin, atau ngelewatin jalan. Dan ngelewatin jalan. Lama nggak ngelewatin jalan? Kagak. Nah kalau lama aja mah disitu ditabrak. Gitu ya. Itu kata Rasulullah begitu. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, dan adalah Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta, kalau kamu masuk sore hari, fala tantadhir sabah, jangan kamu nunggu pagi. Bang, sholat bang, besok aja. Wah, makin nungguin besok. Nah, kalau malam mampus. Wa idza asbahta, dan jika kau memasuki pagi hari, fala tantadhiril masaa, maka janganlah menunggu sore. Wa khudh min sihatika, dan pergunakanlah dari kesehatanmu, lima radika, untuk sakitmu. Mumpung sehat bang, sholat. Entar mah kalau udah sakit, sehat aja kagak sembahyang, apalagi sakit. Begitu. Mumpung sehat, ngaji. Sehat aja kagak ngaji, apalagi sakit. Wa min hayatika, dan pergunakanlah dari hidupmu, limautika, untuk matimu. Rawahul Bukhari. Al-hadithul hadi wal arba'un, hadis ke-41. An Nabi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai dia menjadikan nafsunya tabaan, sebagai pengikut, lima jitu bihi, untuk lima jitu, untuk apa jitu aku datang, bihi dengannya. Jadi nggak sempurna iman seseorang sampai nafsunya itu, keinginannya itu ngikut dengan apa yang saya bawa. Kalau bahasa gampangnya lagi, sampai lagunya dia ngikut lagu saya. Kalau dia mau selagunya dia doang, nggak sempurna. Gitu kan? Itu Nabi kan begini-begini. Lalu ngapa ngikutin lagu lu aja? Begitu, ya. Kalau lagu kita nih, kebiasaan kita udah ngikut kebiasaan Nabi, baru itu, ya. Baru sempurna imannya. Hadithun sahihun rawainahu bi kitabil hujjah bi isnadin sahihin. Al-haditsu tsani wal arba'un. Hadis ke-42, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau, ma da'autani wa rajautani wa ghafartu laka, selama kamu meminta kepada saya, selama kamu memohon kepada saya, ghafartu laka, saya akan ampuni untuk dirimu, ala ma kana minka, atas apa yang ada dalam dirimu semua, wala ubali, dan saya nggak peduli. Ya, selama minta sama Allah, selama berharap sama Allah, Allah ampunin. Kata Allah, saya nggak peduli. Ya ibna Adam, wahai manusia, lau balagat dhunubuka ananas sama, seandainya mencapai dosa-dosamu ini ke pucuk langit, ya, seandainya dosa kamu ini mentok langit, tumastaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepada saya, ghafartu laka, saya ampunin untuk kamu. Ya ibna Adam, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, lau ataitani, sesungguhnya kau datang kepada saya, biqurabil ardi khataya, dengan sepenuh bumi kesalahan. Ya, dengan sepenuh bumi kesalahan. Dan ini bumi isinya kesalahan kita bawa. Ini kesalahan kita sepenuh bumi. Tumalaqitani, kemudian kau berjumpa denganku. La tusyriku bi syai'a, kau tidak berbuat syirik terhadap diriku sedikit pun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka pasti akan aku jumpai kamu dengan sepenuh bumi pengampunan. Jadi kalau kamu datang kepada saya dengan sepenuh bumi kesalahan, saya akan menjumpaimu dengan sepenuh bumi pengampunan. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah kepada Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. إن الله الكريم يعلي درجاتهم الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح مشايخنا الإمام الحبيب حسن عبد الله بن عمر الشاذلي والحاج سالم بن عبد الله بن عمر الشاذلي. إن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نبعاتهم الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ramadan 24 Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا إسنادنا إلى الإمام النووي رحمه الله ورواية كتابه الأربعين النووية بالإجازة إلى المؤلف المذكور. أقول أن الواضع اسمي أدناه الفقير عبد العزيز بن أحمد زهر الدين. أجزتكم برواية كتاب الإمام النووي الأربعين النووية عني بهذا الإسناد. أروي ذلك بالإجازة عن شيخي العالم العلامة سلطان العلم والعلماء الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري عن شيخه الشيخ العلامة الجليل كامل عبد الله الصلاح رحمه الله وغفر له آمين. عن السيد العلامة عبد الله بن حامد الصافي رحمه الله تعالى. عن السيد علي بن محمد البطاح. عن السيد داود بن عبد الرحمن حجر. عن القاضي محمد بن علي العمراني. عن القاضي صفي الدين أحمد بن محمد فاطن. عن عماد الدين السيد يحيى بن عمر مقبول الأهدل. عن عبد الله بن سالم البصري. عن محمد بن علاء الدين. عن محمد بن علاء الدين ترين حمزة البابلي. عن نور الدين علي بن يحيى الزيادي. عن الجمال السيد يوسف بن عبد الله الأرميوني. عن الحافظ بن الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. عن عالم الدين صالح بن عمر بن رسلان البلقيني. عن والده سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني. عن أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزني. عن الإمام الكتب محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. Ajaztukum. Mudah-mudahan sanad ini menjadi manfaat, mata rantai kita bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan ngeriap-ngeriap gue lulus juga. Ramadan tanggal berapa? Berarti lebaran berapa hari lagi?